Dan pemirsa, langsung saja kami mengajak Anda ke kantor PBNU untuk melihat peristiwa di sana. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Umum PBNU dan pertemuan baru saja usai, dan Presiden Jokowi memberikan keterangan kepada media usai bertemu dengan Kiai Haji Said Agil Siraj. Jajaran pengurus NU, baik Rois Am, Rois Suriah, dan juga Pak Kiai Said Agil Siraj, Ketua Umum PBNU. Yang pertama, tadi saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena NU telah menjadi penyangga utama NKRI kita, penyangga utama Pancasila, penyangga utama kebinekaan kita, penyangga utama hal-hal yang berkaitan dengan toleransi, hal-hal yang berkaitan dengan persatuan. Saya kira clear, sangat jelas sekali NU menjadi penyangga utama di bidang yang tadi saya sampaikan. Yang kedua, tadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus NU dari pusat sampai ke daerah yang telah memberikan pernyataan-pernyataan yang mendinginkan suasana, pernyataan-pernyataan yang menyejukkan suasana, sehingga pada saat demo tanggal 4 yang lalu sampai sore maghrib berjalan dengan tertib dan damai. Saya kira dua hal itu tadi yang kami sampaikan kepada beliau-beliau. Dan setelah ini kami akan juga bertemu dengan PP Muhammadiyah. Harusnya juga hari ini, karena Pak Ketua masih di Ambon, mungkin besok pagi. Seberapa efektif Pak konsolidasi seperti ini dibangun? Saya kira banyak hal yang perlu kita selesaikan bersama-sama antara pemerintah dengan NU di lapangan, baik yang berkaitan, terutama yang berkaitan dengan keumatan, dengan ekonomi keumatan, hal yang berkaitan dengan radikalisme. Saya kira banyak hal yang nanti bisa kita lakukan bersama NU dengan pemerintah, hal yang konkret yang bisa membangun negara yang kita cintai ini. Baik, sekali lagi. Pemirsa, itulah pernyataan dari Presiden Joko Widodo usai bertemu dengan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Agil Siraj di kantor PBNU beberapa saat yang lalu. Dan besok Presiden rencananya akan bertemu dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah, dan pertemuan dengan PBNU ini adalah pertemuan pasca demo damai umat Islam pada tanggal 4 November hari Jumat pekan lalu. Dan selain Ketua Umum PBNU, dan ini adalah Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Agil Siraj yang juga akan memberikan keterangannya usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Perkembangan situasi, saatnya memenuhi rasa keadilan masyarakat. Satu, sebagai bagian dari cara berdemokrasi yang beradab dan niat yang tulus untuk meluruskan etika kepemimpinan, kami mengapresiasi aksi damai tanggal 4/11 karena hakikat kepemimpinan adalah teladan yang baik, uswatun hasanah,
pemimpin tidak boleh berujar kalimat-kalimat kotor yang menimbulkan kontroversi, bahkan melahirkan perpecahan antar kita. Pepatah mengatakan, keselamatan seorang adalah dengan menjaga lisannya. Sekarang saatnya bagi kita untuk memperkokoh tali ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah watoniyah, persaudaraan Islam dan kebangsaan, bahkan ukhuwah insaniyah, persaudaraan sama umat manusia. Tidak tepat untuk menstigma bahwa aksi demo 4 bulan 11 ditunggangi oleh kelompok-kelompok tertentu. Lebih bijaksana bagi semua pihak hendaknya mengambil pelajaran dari aksi tersebut. Yang kedua, tugas aparat keamanan adalah menindak pihak-pihak yang ingin menodai niat luhur dari aksi tanggal 4 November. Adapun mengenai kericuhan yang ditimbulkan, kami tidak yakin bahwa itu dilakukan oleh para pengunjuk rasa damai. Kami justru menengarai hal itu dilakukan oleh kelompok yang ingin merusak kemurnian dan niat suci dari tujuan gerakan aksi damai 4 November tersebut. 3. Menyayangkan kelambanan pemerintah dalam melakukan komunikasi politik dengan rakyatnya. Mendesak kepada pemerintah untuk segera melakukan dialog yang lebih intensif dengan seluruh lintas tokoh pemuka agama sehingga terbangun suasana yang kondusif. Terakhir, menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu padu, senantiasa membangun ukhuwah dan memperkokoh ikatan kebangsaan kita. Semoga peristiwa ini menjadi pelajaran yang paling berharga bagi kita sebagai bangsa agar tidak terulang di kemudian hari. Selesai. Jadi pernyataan sikap itu dibacakan dengan Pak Ya, sudah ya. tanggapan Pak Jokowi ya, Pak? Terima kasih. Beliau terima kasih kepada NU yang telah minimal besar andilnya untuk pertama, kalau warga NU ikut demo nggak muat Jakarta, segitu itu udah kita rem-rem itu. Ya kita akui ada warga NU yang ikut asalkan tidak membawa atribut NU, karena NU didirikan bukan untuk demo, untuk membawa masyarakat. Ya. Nah, adapun kerusuhan setelah jam 6 itu jelas sekali mencoreng, mengotori nilai demo damai yang dilakukan oleh umat Islam setelah sholat Jumat itu. Pak, ini kan Pak Jokowi langkah-langkah pemerintah disebut terlambat. Lalu apa yang bisa dilakukan sekarang? Ya daripada tidak ya sekarang harus dilakukan. Kan mulai ada pemeriksaan, ada saksi ahli dikumpulkan. Agak terlambat lah. Sebenarnya dari awal-awal kalau dipanggil bisa mengurangi amarah tersinggung umat Islam. Perlu konsolidasi dengan pihak lain nggak Pak? Terutama dari pihak pemerintah. Pemerintah harus selalu konsolidasi bukan hanya dengan partai politik, tapi dengan kekuatan sosial seperti NU, Muhammadiyah dan lain-lain. Tidak boleh dipinggirkan. Bukan hanya dengan partai politik, tapi dengan NU, Muhammadiyah dan kekuatan civil society lah. Pak, NU kan sebenarnya tidak ikut demo kemarin. Iya. Apa perlu Pak Jokowi menemui langsung perwakilan yang ikut demo, misalnya FPI gitu Pak? Urusan beliau, bukan urusan saya. Urusan beliau. Kasus dugaan penistaan agama sendiri sedang bergulir, Pak. Ya. Polri juga Pernyataan dari Ketua PBNU Kiai Haji Said Akil Siroj usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di kantor PBNU di kawasan Keramat, Jakarta Pusat beberapa saat yang lalu, dan besok rencananya Presiden juga akan bertamu atau mengunjungi atau bertemu dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah. Dan di sebelah kanan Anda di Mabes Polri saat ini wartawan masih menunggu Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama usai menjalani pemeriksaan di kantor Bareskrim Mabes Polri. Saya percayakan, kita teruskan kepada pihak penyidik. Insya Allah akan berlaku seobjektif mungkin. Himbauannya Setelah keluarga NU, Pak? tenang. Ini ada agenda lebih besar daripada ini. Tantangan ekonomi, tantangan budaya, radikalisme, terorisme, aduh jauh lebih besar daripada ngurusin yang satu orang inilah. Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil Siroj adalah pertemuan pertama pasca aksi damai umat Islam pada hari Jumat 4 November pekan lalu di depan Istana Merdeka. Dan di sebelah kanan pemirsa, kami masih menunggu
Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama usai diperiksa di kantor Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan. Pertemuan antara Presiden dengan Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Said Akil Siroj diharapkan membawa kebaikan bagi kehidupan beragama dan juga berpolitik di negeri ini. Dan pertemuan besok rencananya juga akan dilakukan oleh Presiden, akan bertemu dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah. Dari kantor PBNU di Keramat, Jakarta Pusat, kini kita menuju Mabes Polri, tepatnya di kantor Bareskrim. Untuk sesaat lagi, wartawan sudah bersiap untuk merekam Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama yang hari ini dipanggil untuk diperiksa, didengar kesaksiannya atau keterangannya oleh Bareskrim Mabes Polri terkait dengan kasus dugaan penistaan agama. Selain memeriksa Ahok, Polri hari ini juga memeriksa Ketua MUI Kiai Haji Ma'ruf Amin di tempat yang berbeda. Dan terkait dengan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok ini, pemerintah melalui Wakil Presiden dan juga Presiden Joko Widodo telah mengatakan pemerintah akan menyelesaikan kasus ini dalam waktu 2 minggu dan kasus ini akan dibuka seterang-terangnya sehingga masyarakat bisa melihat langsung jalannya pemeriksaan. Buat sahabat-sahabat media yang sudah menunggu, hari ini kami... Dan pada saat yang bersamaan, saat ini saudara, pada sore hari ini, di sebelah kiri Anda adalah jumpa pers yang dilakukan oleh Ahmad Dhani yang dilaporkan oleh Projo dan Laskar Jokowi Projo karena dianggap yang melecehkan Presiden Joko Widodo. Dan ini adalah kuasa hukum dari Ahmad Dhani, Ramdan Malik. Memberikan statement dan yang kita ikuti selengkapnya jalannya konferensi pers Ahmad Dhani dan kuasa hukumnya dari Pondok Indah, Jakarta Selatan. Seolah-olah mencemarkan nama baik Presiden atau menghina Presiden Jokowi. Ada beberapa hal yang akan kita sampaikan di sini. Pertama, kita akan memutarkan video terkait versi asli daripada orasi Ahmad Dhani pada saat demo 4 November kemarin, demo damai. Yang kedua, kita akan membuka siapa yang memviral, kemudian yang pasti juga ada kaitannya dengan Ahok karena memang ternyata ada yang kita temukan di Facebook itu. Nanti kita akan minta dari bernama Indra Tan yang boleh dikatakan juga bagian dari Ahokisme, sekaligus yang berwajah oriental yang menyebarkan tulisan tadi malam yang bernada provokatif, fitnah, serta tendensius dan cenderung kepada fitnah kepada Ahmad Dhani. Karena apa? Banyak tulisan-tulisan dia yang kemudian tidak sesuai dengan isi konten daripada video. Nah, oleh karena itu, untuk yang pertama, nanti ketiga itu akan kita apa yang akan kita lakukan untuk kedepannya, sekaligus tanggapan dari Ahmad Dhani sendiri. Untuk yang punya WA, tolong dicatat nomornya di sini. Videonya ini bisa kita kirim ke WA supaya lebih bagus. Ya. Kira-kira seperti bener nggak? itu. Ya kan? Daripada ngambil dari sini. Oke, untuk yang pertama kita lihat video dulu lah. Yang tadi, ya, tulisannya di lain. Nah, suara. Suaranya. Stop dulu. Udah nggak terus, Nick. Yuk. Panas. Nick. Mainkan, Nick. Stop. Loh, nggak ada suaranya. Mana?
Ya pemirsa, di sebelah kanan Basuki Cahayapurnama, Gubernur DKI Jakarta nonaktif, usai diperiksa atau telah selesai diperiksa oleh Barreskrim Polri, dan kita akan ikuti bersama pernyataan dari Ahok usai diperiksa di Barreskrim Polri. Sahabat-sahabat pers yang kami hormati, kami berterima kasih kepada sahabat-sahabat pers yang sudah sabar menunggu. Perkenankanlah kami melaporkan kepada sahabat-sahabat pers yang selama ini membantu kami. Pertama, kami berterima kasih kepada Mabes Polri, Bapak Kapolri, dan Barreskrim Bapak Aridono dan Pak Idam, ya, sebagai Komandan Provos. Kami laporkan pemeriksaan ini melanjutkan pemeriksaan yang mana Pak Ahok datang dengan kesadaran sendiri tanggal 24 Oktober. Pada waktu itu 22 pertanyaan. Tadi ditambahkan sesuai dengan kesadaran hukum melalui panggilan daripada Mabes Polri 18 pertanyaan. Kawan-kawan, mari kita dengar yang mendampingi Bung Sera sebagai pimpinan advokat. Saya persilakan. Sabar. Selamat sore rekan-rekan media yang saya hormati. Sore hari ini kami ingin menyampaikan bahwa bisa saya lanjutkan? Sore hari ini kami ingin menyampaikan bahwa Pak Ahok atau Insinyur Basuki Cahayapurnama memenuhi panggilan Mabes Polri untuk dimintai keterangan terkait dengan peristiwa tanggal 27 September di Kepulauan Seribu. Nah, kita pemeriksaan dilakukan 9 jam, tentu dengan hampir 22 pertanyaan, ditambah pemeriksaan terdahulu, itu 18 pertanyaan, sehingga jumlahnya 40 pertanyaan. Ada beberapa penyidik yang saya kira hari ini melakukan pemeriksaan kepada diri Pak Basuki Cahayapurnama. Pertama adalah Kombes Ari Adiputra, kemudian Pak Suwando Nainggolan, Pak Juhandi Raharjo, dan Pak Suparna. Dan pemeriksaan ini berjalan lancar, Pak Ahok bisa menjawab dengan baik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dalam pemeriksaan. Saya kira cukup itu keterangan dari saya. Terima kasih. Dan tenang, kawan-kawan tenang, bisa mendengar suara Pak Ahok, ya, nggak usah khawatir, kita dengarkan. Tapi kami terima kasih, kepolisian sangat profesional. Kami persilakan Pak Ahok. Ya, selamat sore semuanya. Saya kira tadi sudah jelas, ya. Jadi isi sudah jelas semua. Kalau mau tahu yang lain, ya silakan tanya kepada penyidik. Ya, terima kasih. Saya udah mau pulang, udah lapar nih. Terima kasih. Tolong buka jalan. Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama usai diperiksa Barreskrim Polri. Setelah diperiksa selama 9 jam hari ini, Ahok harus menjawab 22 pertanyaan yang diajukan para penyidik. Ahok diperiksa dengan pelaporan dugaan penistaan agama yang terjadi saat Ahok melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu, Jakarta Utara pada bulan September lalu. Ahok didampingi oleh Prasetyo Edy dan juga Ruhut Sitompul dan Sira Prayuna yang menjadi kuasa hukumnya.